Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mulai menyidangkan skandal korupsi pembangunan menara BTS di Kementerian Kominfo ya, dengan salah satu terdakwanya itu mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate. Kasus ini menjadi heboh karena Johnny G. Plate ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Banyak yang menyoroti dan mengaitkan kasus ini dengan keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan. Nasdem adalah partai pendukung Jokowi selama 2 periode, dan Jokowi itu sudah menjadi rahasia umum tidak menghendaki bahkan menghalang-halangi Anies jangan sampai maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Ya karena itulah Nasdem harus dihukum. Dan Johnny G. Plate ini yang menjadi korban pertama. Johnny Plate itu sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam korupsi sebesar 8,3 triliun. Dan sekarang setelah pemberkasannya beres, dia mulai menjalani sidang. Dan sidangnya ini adalah sidang perdana. Kita berharap nih banyak sekali nanti kasus yang dibongkar dalam persidangan ini. Tidak berhenti hanya pada Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu salah satu juga kader Partai Nasdem yang berada di kabinet Jokowi Ma'ruf, itu sekarang ini juga tengah diperiksa oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi, dan sudah rumornya santer dia akan segera ditetapkan jadi tersangka juga gitu. Artinya kalau dia juga jadi tersangka dan kemudian ditahan oleh KPK, maka ya Nasdem sekarang tinggal menyisakan satu orang menterinya di kabinet Jokowi Ma'ruf. Kan di kabinet Jokowi Ma'ruf ini Nasdem punya 3 orang menteri, yakni sebelumnya ada Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan yang tersisa nantinya kalau Syahrul Yassin Limpo juga jadi tersangka dan ditahan, Siti Nurbaya Bakar ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kali ini saya ajak Anda untuk bicara soal kemungkinan kasus Johnny G. Plate ini juga bakal menyeret figur-figur kuat dan terkenal di lingkungan kekuasaan. Ini kan kasus ini kan sebenarnya tadinya melibatkan partai-partai menjadi pendukung pemerintah, ketika Nasdem itu sebelumnya kan juga masih menjadi partai pendukung pemerintah. Dan secara formal sebenarnya sekarang juga masih menjadi partai pendukung pemerintah, kendati sudah mengusung Anies Baswedan menjadi calon presidennya. Jadi kakinya memang sebelah, saya kira mungkin nggak sebelah ya, 2/3 badannya Nasdem itu mungkin ada 3/4 badannya Nasdem sekarang sudah ada di kubu oposisi ya, teman sisanya itu tinggal tinggal 1/4 mungkin di pemerintahnya Presiden Jokowi, atau kalau menggunakan menterinya ya sebenarnya sekarang tinggal 1/3, tinggal Siti Nurbaya yang tersisa, meskipun Mentan belum di reshuffle ya. Nah, sejak Plate dijadikan tersangka dan ditangkap, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh itu sudah menyatakan siap diperiksa dan buka-bukaan kemana saja dana itu mengalir gitu. Dan rasanya sih memang nggak mungkin ya dana sebesar 8,3 triliun itu hanya dipakan sendirian oleh Johnny Plate. Plate juga sudah menyatakan siap jadi justice kolaborator. Artinya ini dia siap buka-bukaan kemana saja dana haram itu mengalir. Dan dugaan publik benar bahwa dana tersebut memang tidak hanya dinikmati oleh Johnny G. Plate. Kejaksaan telah menetapkan M. Yusrizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, ini perusahaan milik Happy Hapsoro, ini suami Ketua DPR Puan Maharani, sebagai tersangka. Selain itu majalah Tempo juga melaporkan bahwa staf ahli Sugiono, ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, itu menerima aliran dana sebesar 70 miliar. Namanya ini staf ahlinya adalah Nistra Johan, dan Sugiono itu sudah membantah ya, sudah membantah bahwa dia mengetahui aliran dana itu. Tapi ini sekarang ini dengan munculnya berbagai berita ini kan mengingatkan kita pada awal-awal waktu itu muncul semacam chat atau semacam web diagram gitu yang menunjukkan kemana saja aliran dana itu. Nah, kali ini saya mengajak Anda fokus pada dampak dari penetapan Yusrizky kepada sebagai tersangka, dan ini dampaknya kepada sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh Happy Hapsoro, suami Puan Maharani. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini,
terungkap bahwa Yusrisky ini malah menerima dana korupsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Johnny G. Plate. Itu kalau berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Yusrisky ini menerima dana sampai 88 miliar rupiah, ada yang berupa cash rupiah dan ada dalam bentuk dolar. Sementara Plate hanya, itu mesti kita beri tanda petik ya, hanya 17,8 miliar. Nah, siapa Yusrisky ini ya, kok kemudian kait-kaitan dengan suami Puan Maharani? Ini kalau saya baca-baca datanya, sejak tahun 2017, Yusrisky itu menjabat sebagai Managing Director di PT Basis Utama Prima atau Basis Investment Indonesia. Itu sampai sekarang ya. Melalui perusahaan basis investment inilah Yusrisky masuk menjadi penyedia baterai dalam proyek BTS 4 baterai dalam proyek menjadi penyedia baterai dalam proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo pada tahun 2021. Nah, ini yang kemudian menjadi heboh karena perusahaan yang punya nama lain basis investment tersebut sebenarnya itu dimiliki oleh pengusaha sekaligus suami Ketua DPR Puan Maharani, yakni namanya Happy Hapsoro tadi. Dan Happy Hapsoro ini tercatat memiliki 99% saham, sementara 1% dimiliki oleh PT oleh Muhammad Mangku Diningrat. Ini kalau kita lihat komposisinya ya sebenarnya ini adalah perusahaan dari Happy Hapsoro lah, karena 99% dan memang aturan perundang-undangan mewajibkan tidak sebuah PT itu tidak boleh dimiliki oleh hanya satu orang. Jadi kalau ada Muhammad Mangku Diningrat ini punya 1%, saya kira ini hanya untuk syarat administrasi saja. Nah, ini perusahaan dimiliki oleh Happy Hapsoro. Itulah yang kemudian menjadi spekulasi. Nah, kalau dia pemilik utama, pemilik saham utama, atau memiliki sepenuhnya perusahaan ini, apa dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh eksekutifnya gitu. Sejak Yusrisky ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Juni lalu, dan kemudian kasus ini bergulir ke ranah hukum, dampaknya itu langsung dirasakan oleh berbagai perusahaan lain milik Happy Hapsoro yang sudah melantai di bursa saham. Ini bukan hanya satu ya, perusahaannya banyak sekali ini. Saham-sahamnya perusahaan milik yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro itu rontok dan menyentuh auto rejection bawah, itu atau ARB ini. ARB ini menunjukkan bahwa dia sudah mendekati batas bawah ya. Jangan sampai kemudian sampai melewati batas bawah dan itu dihentikan kemudian. Biasanya kalau sudah terlampau, sudah mendekati auto rejection bawah atau auto rejection atas. Bedanya kalau atas itu biasanya kemungkinan angkanya naik tinggi, kalau yang bawah itu dia turun sangat rendah. Banyak faktor, ya tadi terutama karena namanya saham juga pasti faktor-faktor sentimen negatif seperti ini. Tetapi biasanya kalau auto rejection atas itu berkaitan kinerja yang sedang kinclong atau mungkin juga itu sedang digoreng gitu ya. 3 hari setelah Yusrisky ditetapkan jadi tersangka dan ditahan ini, atau Jumat 18 Juni 2023, ini saya bacakan untuk Anda itu dari bisnis.com ya. Sederet saham terkait Happy Hapsoro itu anjlok. Disebutkan bahwa sederet saham emiten terafiliasi Happy Hapsoro anjlok menyentuh auto rejection bawah atau dalam kurung ARB pada akhir perdagangan Jumat 16 Juni 2023. Oh, ini tanggalnya berbeda ini ya. Jadi sebenarnya disebutkan ini Jumat 16 Juni. Jadi 1 hari ya setelah dia ditangkap ya. Dan hal itu terjadi setelah terkuak keterlibatan salah satu perusahaan Happy Hapsoro di putaran kasus korupsi BTS Kominfo, yakni PT Basis Utama Prima (BUP). Beberapa emiten Happy Hapsoro yang ditutup terkoreksi pada akhir perdagangan Jumat tersebut diantaranya yakni Raja, Mina, PT RO, Foru, PSKT, dan CBRE. Berdasarkan data RTI, saham emiten energi PT Rukun Raharja TBK itu atau Raja itu terkoreksi 14,9% ke posisi 910 per saham. Saham Raja ini telah ditransaksikan sebanyak 3.954 kali dengan volume 33,79 juta saham. Alhasil nilai transaksi atau turnover saham Raja milik Happy Hapsoro pada Jumat itu sebesar 31,97 miliar. Dan kalau menilik data investing sepanjang pekan ini atau periode 12 sampai 16 Juni 2023, saham Raja anjlok 22,22%. Saham Raja ini dibuka di level 1.170 per saham pada hari Senin 12 Juni 2023 dan kemudian terus merosot. Selanjutnya ini juga merosot adalah emiten properti dan perhotelan PT Sanur Hasta Mitra Tbk atau Mina. Ini juga terpantau anjlok 10,71% ke level Rp50 per saham.
Dan Happy Hapsoro itu memiliki 45,71% saham Mina melalui PT Basis Utama Prima. Saham emiten kontraktor pertambangan PT Petrosia Tbk atau PTRO juga terpantau merosot 4,36% ke level Rp3.730 per saham. Dan berdasarkan keterbukaan informasi, PT Sentosa bersama mitra, perusahaan milik Happy Hapsoro, masuk sebagai pemegang saham baru PTRO dengan kepemilikan sebesar 27% per 31 Mei 2023. Kemudian saham PT Fortune Indonesia Terbuka, Foru, juga mengalami koreksi 0,67% ke level 149 per saham. Foru itu ditransaksikan sebanyak 47 kali dengan volume 202,6 ribu saham. Alhasil nilai transaksinya hanya mencapai 30,25 juta. Sementara itu, dua emiten Happy Hapsoro lainnya, yakni PT Cakrabuana Resources Energy Tbk atau CBRE dan PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT), terpantau stagnan pada level Rp50 per saham karena minim permintaan dari investor. Jadi salah satu pemicu anjloknya sederet emiten Happy Hapsoro pada akhir pekan kemarin itu, bulan yang lalu ini ya, disebabkan karena ketakutan investor akibat PT Basis Utama Prima yang tersandung kasus korupsi BTS Kominfo dan melibatkan waktu itu Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Nah, karena ini tadi basis utama itu ditengarai memiliki afiliasi dengan Happy Hapsoro. Saya kira kalau dari komposisi saham tadi bukan ditengarai ya, memang terafiliasi. Tapi begitulah memang di bursa saham itu yang disebut namanya sentimen negatif ya. Sentimen negatif itu bisa ya namanya volatile banget. Jadi begitu ada kasus begini mereka langsung jual gitu ya. Padahal sebenarnya ini kalau kita sempat menilik ke belakang atau setahun berselang ya, salah satu saham milik perusahaan yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja atau Raja, itu sempat dihentikan penjualannya karena naik sangat tinggi dan melampaui auto rejection atas ini ya. Nah, ini sidang ini baru dimulai. Saya kira ini kita masih harus terus memantau. Kalau Anda bergerak di bidang saham, saya kira masih paham yang soal-soal begini ya. Ini memang sensitif ya kalau sedang berlangsung, apalagi kalau kemudian di persidangan nanti terungkap beberapa fakta lain yang mungkin bisa saja sangat mengejutkan. Nah, sekarang ini ketika sidang sedang berlangsung, aset dan rekening basis usaha Prima ini ya milik Happy Hapsoro itu sudah dibekukan oleh pemerintah, oleh dalam hal ini PPATK. Jadi saya kira ini dampaknya juga akan serius dan akan terus menggerus saham-saham itu. Nah, ini baru persidangan dimulai. Belum lagi nanti kalau kasus-kasus itu mungkin terungkap ada indikasi-indikasi yang lain yang bisa menyeret Happy Hapsoro. Tetapi soal ini kan sebenarnya sempat sebelumnya sudah dibantah oleh para fungsionaris PDIP. Saya Hersz Bono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.